Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Healthy Parents, Healthy People sekalian dengan saya lagi ya siang hari ini. Mudah-mudahan nggak bosan ya sama Dokter Kausar di sini. Kita masih ngomongin masalah tentang buah hati kita dan juga rencana nanti kalau kita punya buah hati. Tapi topik kali ini sedikit berbeda dengan yang kemarin ya. Kita akan fokus bahas masalah gigi. Nah, karena mungkin banyak healthy parents sekalian yang pengen bagaimana nanti tumbuh kembang anaknya itu lebih bagus karena ini gigi ini sangat berpengaruh ya gitu. Nah, insya Allah siang hari ini kita akan kedatangan lagi narasumber kita yang nggak kalah kece dari narasumber sebelum-sebelumnya gitu ya. Sudah ada Dr. Prima Ananta Putra, spesialis ortodonti gitu ya. Beliau adalah salah satu staf medis di Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia yang menjadi konsulen atau salah satu pakar gigi khususnya bidang untuk estetika ya dokter ya, dan juga untuk gigi sendiri gitu. Nah, mungkin untuk healthy parents atau healthy people sekalian yang pernah ke sini untuk pasang behel ya atau pasang bracket mungkin sudah nggak asing sama beliau gitu ya. Nah, nanti untuk topik kita pada siang hari ini, kalau ada healthy parent atau healthy people sekalian yang mau bertanya gitu kan tentang masalah gigi atau khususnya estetika ini, nanti bisa langsung tulis komen di bawah ini di live IG kita. Nanti insya Allah akan kita bacakan dan akan langsung dijawab oleh Dr. Prima ya dok ya. Nah, untuk tema spesial kita pada siang hari ini adalah tentang buah hati saya atau anakku suka menghisap jempol dok. Apakah ini nanti bisa membuat giginya jadi tonggos gitu ya, atau mungkin yang bisa kita sebut di bahasa internal kita ada ya, di bahasa medis itu maloklusi. Jadi ada ketidaksesuaian ya dok ya, antara pertemuan antara gigi bawah dan gigi atas ya dok ya. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, healthy parents mungkin sudah pada penasaran terkait dengan masalah gigi ini, bisa langsung saja kita kasih waktu ya. Tapi sehat ya dok ya hari ini ya dok ya? Alhamdulillah sehat Dokter Kausar. Tadi habis lari-lari banyak pasien ya dok ya? Dokter Kausar sehat? Alhamdulillah. Nah, kalau sudah siap, insya Allah langsung saja kita mulai ke sesi pemaparan presentasi dari Dokter Prima ya dok ya. Monggo dokter kalau ada yang bisa. Terima kasih Dokter Kausar atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang healthy people, selamat siang healthy parents. Siang ini kita kembali lagi ke dalam acara podcast Rumah Sakit UII. Kali ini dengan saya. Untuk siang hari ini kita akan mengobrol santai mengenai topik isap jempol mengakibatkan tonggos gigi si buah hati. Nah, topik ini lumayan menarik dan sering ditanyakan oleh pasien atau orang tua pasien ketika periksa ke poli gigi. Nah, sering ditanyakan, dok, apa benar isap jempol ini berakibat buruk pada gigi? Nah, kalaupun benar, apakah dampaknya bisa fatal dok? Nah, ini akan kita bahas, insya Allah akan kita kumpas pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu. Nah, sebelum saya masuk ke topik kita siang hari ini tentang mengisap jempol atau mengisap ibu jari, Dokter Kausar, saya mohon izin untuk terlebih dahulu mengenalkan spesialis ortodonti ya. Jadi kenapa ini saya perkenalkan, karena di Rumah Sakit UII sendiri masih banyak pasien mungkin yang belum tahu familiar belum familiar ya. Kalaupun sudah pernah mendengar mungkin dikira dokter gigi itu semuanya sama ya, padahal ada bidangnya masing-masing ya dok ya. Ini sedikit saya sampaikan ya. Jadi siapakah spesialis ortodonti itu? Spesialis ortodonti adalah dokter gigi yang mengambil dan menyelesaikan pendidikan tambahan untuk mendalami bidang spesialisasi ortodonsia. Nah, ortodonsia sendiri apa? Ortodonsia adalah ilmu yang mempelajari mengenai pertumbuhan dan perkembangan tulang rahang, muka, dan tubuh secara umum dan pengaruhnya terhadap posisi dan susunan gigi. Jadi memang goalnya itu terhadap posisi dan susunan gigi, tapi kita juga mempelajari mengenai bagaimana pertumbuhan perkembangan tulang, muka, dan juga tubuh secara umum. Nah, di sini mencakup hal-hal apa saja? Mencakup hal-hal pencegahan atau preventif, kemudian juga interseptif atau pencegahan penyakit atau gangguan yang berkembang lebih lanjut, dan juga kuratif atau perawatan. Dan jadi topik kita siang hari ini itu nanti banyak berhubungan dengan pencegahan ataupun interseptif. Nah,
Spesialis ortodonti itu disebut juga dengan ortodontis ya. Jadi beberapa pasien nyebutnya ortodentis. Nah, yang tepat adalah ortodontis. Itu disingkat dengan singkatan SP.ORT ya. Kemudian untuk masyarakat Indonesia sendiri mungkin lebih familiar Dokter Kausar itu dengan spesialis kawat gigi. Ya, behel ya, kawat gigi kalau udah bilang behel gitu sudah tahu. Nah, sebenarnya ya tidak salah juga ya spesialis kawat gigi, karena kawat gigi sendiri memang salah satu alat yang kami gunakan untuk merawat pasien. Nah, tapi di sini juga saya mau perkenalkan bahwa spesialis ortodonti dalam merawat pasien itu tidak selalu menggunakan kawat. Ya, tidak selalu menggunakan kawat. Ini ada beberapa alat-alat yang biasa kami gunakan untuk perawatan terhadap pasien. Yang pertama, sebelah pojok kiri bawah itu contoh alat ortodonti atau alat kawat gigi lepas pasang ya. Kemudian untuk gambar nomor 2 yang sampingnya warna biru, ada warna pink muda, ini namanya ortho trainer. Ortho trainer ini tidak ada komponen kawat giginya sama sekali. Tapi ini juga bagian dari perawatan ortho ya. Ini terbuat dari bahan elastis yang bisa digunakan juga untuk merapikan gigi. Nah, kemudian ada bracket atau behel. Ini yang paling populer dokter ya. Behel atau bracket karena ini mungkin sudah banyak ya pasien yang menggunakan, sehingga identiknya spesialis behel atau kawat gigi. Nah, kemudian yang gambar pojok kanan bawah itu yang mungkin sekarang di media sosial sedang hits ya, sedang booming, itu clear aligner ya, atau alat untuk merapikan gigi tapi dia bersifat transparan dan semi elastis ya. Nah, ini yang agak unik ya, ini gambar sebelah kanan yang atas itu kita jumpai pada kehidupan kita sehari-hari, yaitu adalah stick es krim. Ya, ini bisa untuk perawatan atau ya bisa digunakan untuk perawatan, tapi tentu ini tidak boleh dicoba ya, tidak boleh konsultasi dulu ya, tidak boleh dicoba-coba sendiri di rumah oleh healthy parents ya, harus dengan bimbingan dari dokter atau ortodontis. Nah, ini sekedar contoh saja ya. Untuk stick es krim ini bisa atau sering kami gunakan untuk mengatasi pada pasien anak-anak, terutama pada kondisi gigitan gigi depan yang terbalik. Ya, seperti gambar sebelah kiri atas ya. Itu sebelum perawatan itu misalkan gigi seri permanen muda ya, usia kurang lebih 6 tahun, 7 tahun, itu kadang tumbuhnya tidak sesuai posisi. Tumbuhnya lebih masuk dari yang seharusnya ya, sehingga terbalik itu gigi atas berada di dalam dari gigi bawah. Nah, itu bisa kita koreksi salah satunya ya, tentu ada indikasi-indikasinya ya, tapi salah satunya dengan alat sederhana ini tadi, stick es krim ya. Jadi kita ada posisi-posisi tertentu gimana gigi yang masuk atau yang gigitan terbalik itu bisa kita perbaiki posisinya sehingga terungkit ke depan. Tapi sekali lagi saya berpesan, ini tidak boleh dicoba sendiri di rumah. Ini hanya sekedar pengenalan, tentu saja dokter atau ortodontis yang akan membimbing atau memberikan instruksi penggunaannya. Nah, yang kedua, di sini saya juga mau memperkenalkan istilah dalam perawatan ortodonti ya, ini mungkin juga belum populer Dokter Kausar ya, yaitu oklusi dan maloklusi. Jadi oklusi itu apa? Oklusi itu adalah hubungan yang harmonis antara gigi-gigi di rahang yang sama. Nah, jadi antar gigi di satu rahang, misalkan gigi rahang atas depan, gigi rahang atas belakang, itu dalam hubungan rahang yang sama, dan juga gigi-gigi di rahang yang berlainan. Ya, berlainan itu artinya gigi rahang atas terhadap gigi rahang bawah. Nah, itu hubungannya harmonis dan dalam kontak yang maksimal ketika digunakan untuk menggigit, bahasa sederhananya seperti itu. Nah, ini adalah contoh oklusi yang normal ya. Oklusi yang normal seperti apa? Jadi dapat kita lihat pada gambar ya, bahwa gigi-giginya tersusun rapi, kemudian satu sama lain tidak ada celah ya, tidak ada gigi yang berputar, tidak ada gigi yang bertumpuk, dan ketika digunakan untuk menggigit oleh pasien, hubungan atas dan bawahnya itu harmonis ya. Harmonis itu gigi atas ketika menutup rapat dengan gigi bawah, itu tonjol giginya atas berkontak dengan dua gigi di bawah, jadi istilahnya cekungan, tonjolan atas ketemu cekungan bawah, begitu juga sebaliknya. Ini bukan hanya di satu sisi rahang, tapi rahang atas dan bawah ya. Nah, kemudian selanjutnya ada yang normal, tentu saja ada yang tidak normal ya. Yang tidak normal inilah yang kita sebut dengan maloklusi ya, betul. Jadi maloklusi itu adalah istilah penyimpangan ya gigi-gigi dari oklusi normal ya. Maloklusi sendiri itu bukan hanya satu macam dokter, bukan hanya gigi atas maju ya, bukan seperti itu. Nah, gigi atas maju itu hanya salah satu dari
jenis-jenis maloklusi yang ada. Nah, ini saya coba berikan contoh, beberapa contoh maloklusi ya, seperti pada gambar sebelah kiri atas itu contoh apabila gigi atasnya itu hubungannya lebih maju terhadap gigi rahang bawah, itu yang pertama. Kemudian untuk di sampingnya itu bercelah, jadi ada celah di antara dua gigi seri permanen atas. Nah, untuk celah ini sendiri macam-macam juga dokter, jadi bisa hanya satu di tengah, bisa general spacing. General spacing itu antar gigi bercelah, jadi celahnya nggak cuma di satu tempat. Kemudian di gambar selanjutnya nomor 3 itu gigitan terbalik atau crossbite ya. Gigitan terbalik itu rahang atas yang harusnya saat menggigit itu terletak di depan dari gigi rahang bawah, tapi ini sebaliknya, jadi gigi bawahnya lebih maju dari gigi atas ya. Kemudian yang selanjutnya itu gigitan dalam atau deep bite ya. Gigitan dalam itu ketika pasien menggigit atau menutup, gigi atas itu cenderung menutupi gigi bawah. Ya, nggak ketemu berarti malah dok ya? Bisa nggak ketemu. Kadang-kadang justru gigi bawah itu sampai kontak sama langit-langit mulut dok. Ya, itu kalau yang berat atau istilahnya palatal bite ya. Kemudian untuk gambar pojok kiri bawah itu contoh gigi berjejal atau crowding. Nah, kemudian untuk gambar kanan bawah yang terakhir ini adalah contoh open bite. Open bite itu gigitan terbuka. Nggak gadok. Kalau ini benar-benar nggak gadok dok. Jadi depannya itu waktu pasien sudah gigit maksimal, itu depannya tetap nggak kontak. Oh ya, susah berarti dok? Nggak bisa menggigit di depan. Yang bisa kontak hanya di belakang. Ya, tentu ini mempengaruhi kondisi tubuh secara umum. Ya, pencernaan makanan dimulai dari rongga mulut bisa terganggu. Ya. Oke, nah sekarang ini sedikit selanjutnya adalah penyebab dari maloklusi atau penyebab dari kondisi yang tidak normal. Secara teori ada banyak ya yang menyebabkan maloklusi bisa terjadi ya. Nomor 1 itu bisa herediter atau keturunan, ini semua hal yang diturunkan. Bisa bentuk tulang, bentuk rahang, bentuk gigi, ukuran gigi ya, jadi itu bisa diturunkan oleh orang tua. Kemudian yang kedua adalah adanya trauma. Trauma ini bisa prenatal, postnatal ya, atau selama proses kelahiran ya bisa. Kemudian yang nomor 3 adalah gen fisik ya, misalkan pencabutan gigi susu yang terlalu awal. Jadi harusnya gigi susu itu ada masanya, ada waktunya kapan harus lepas ya, tapi pada kondisi tertentu ya, misalkan dia mengalami kerusakan yang lebih dini, yang lebih awal, kadang-kadang infeksinya berulang sehingga kadang dipertimbangkan oh ini dicabut. Nah, itu bisa jadi menyebabkan maloklusi apabila tidak diikuti dengan upaya-upaya untuk preventif, pencegahan untuk mempertahankan kondisi gigi-giginya. Yang keempat adalah penyakit-penyakit ya, mulai dari penyakit sistemik, kemudian penyakit endokrin, penyakit pernafasan, karies gigi juga bisa. Nah, yang kelima adalah malnutrisi ya. Kekurangan nutrisi tertentu juga berpengaruh terhadap pembentukan gigi ya, sehingga mempengaruhi maloklusi juga. Nah, yang terakhir ini yang nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Penyebab maloklusi dari faktor kebiasaan buruk ya. Jadi kenapa sih kok disebut kebiasaan buruk ya? Karena apabila kebiasaan-kebiasaan ini dilakukan ya, terutama pada pasien anak-anak ya pada masa tumbuh kembang, itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan gigi dan tulang rahang. Ya, ada banyak kebiasaan buruk yang menyebabkan maloklusi ya. Salah satunya nomor 1 menghisap jempol. Ini yang akan kita bahas lebih lanjut pada kesempatan siang hari ini. Kemudian ada bertopang dagu ya, kemudian bernafas melalui mulut, kemudian mengunyah satu sisi. Tangtras ya, tangtras itu istilah untuk definisi lidah yang terlalu aktif mendorong gigi ke depan. Ya, kemudian ada menggigit-gigit kuku dan lain-lain. Nah, kita masuk ke topik kita pada siang hari ini dokter ya. Jempol ya, jempolan dan gigi. Ya, jadi menghisap jempol atau thumb sucking ya, ini apakah berdampak buruk terhadap kondisi gigi? Nah, ini sudah saya jabarkan ya. Yang pertama, menghisap jempol atau menghisap ibu jari itu tidak selalu berdampak buruk ya, tidak selalu berdampak buruk. Yang harus digarisbawahi adalah kapan kebiasaan tersebut dilakukan oleh anak. Itu yang terpenting ya. Jadi ini dapat bersifat normal ya, tidak berdampak buruk. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Terjadi pada periode fase oral pada bayi atau pada anak. Ya, seperti kita tahu bahwa fase oral itu adalah fase di mana bayi akan memusatkan stimulus atau aktivitas pada daerah sekitar mulut dan bibir. Ya, jadi cenderung ya
bayi akan memasukkan benda-benda yang dipegang ke dalam mulutnya. Ya, karena menganggap mulut adalah pemuas kebutuhan. Jadi kalau tidak masukkan benda rasanya mungkin kurang gimana ya, betul lah. Bilang gitu ya. Dan ini sebenarnya normal, dokter. Ini kondisi normal karena ini juga berhubungan dengan perkembangan otot-otot daerah sekitar rongga mulut. Ya, jadi ini berpengaruh juga nantinya terhadap perkembangan makan dan berbicara. Nah, justru pada tahap ini jangan dilarang. Jangan dilarang ya, karena kalau dilarang berdampak pada beberapa hal ya. Yang pertama, bisa jadi nanti perkembangan otot-ototnya justru malah lambat, nggak optimal. Yang kedua, atau dari sisi psikologis ya, jadi ada kebutuhan yang nggak terpenuhi. Nah, ini ranahnya psikolog ya dokter, tapi saya baca-baca dari teori memang akan mengganggu perkembangan psikologis anak. Nah, ini normalnya berapa tahun atau berapa bulan? Secara teori fase oral itu 0 sampai 18 bulan. Ya, tapi setidak-tidaknya berhenti di usia 2 tahun. 2 tahun masih aman. Nah, pertanyaan lagi, bagaimana kalau lebih dari 2 tahun? Ya kan begitu. Nah, kalau lebih dari 2 tahun, kalau itu masih rentang 2 sampai 4 tahun, itu tidak berdampak buruk yang signifikan. Ya, kalaupun berdampak buruk itu tidak berat. Dan secara teori kalau dari 2 tahun masih berlanjut sampai 4 tahun, tapi nanti sebelum 4 tahun berhenti, ya kebiasaannya, maloklusi atau gangguan pertumbuhan rahang atau perkembangan rahang yang terganggu itu masih bisa kembali normal tanpa perawatan. Ya, kenapa? Karena masih ada, jadi ketika menghisap jari jempol itu kan ada dorongan terhadap gigi ke depan. Nah, ketika usia kurang dari 4 tahun dia berhenti, ada kompensasi tekanan balik dari otot-otot bibir. Ya, jadi yang gigi atas yang maju itu masih akan tekan mundur, gigi bawah yang tekan jempol menjadi mundur akan kedorong maju lagi oleh otot lidah. Itu keseimbangannya di situ. Nah, jadi untuk 2 sampai 4 tahun itu tidak berdampak buruk, kalaupun berdampak ringan, tapi sudah mulai waspada orang tua. Nah, kemudian yang harus diperhatikan oleh healthy people atau healthy parents ya, yang pertama memastikan bahwa benda yang dimasukkan ke dalam mulut itu dalam kondisi yang bersih. Ya, tentu saja ini untuk menghindari resiko diare ya, karena bukan hanya jempol dok kalau fase oral ya, mainan masuk ya, boneka masuk ya, karena ketemu apa dimasukin ya gitu, betul ya. Nah, yang kedua menghindarkan benda-benda yang ukurannya kecil ya, karena resiko untuk tertelan kan, jadi kalau bisa jangan yang kecil yang diberikan ke buah hati. Yang ketiga disarankan benda-benda yang aman bagi tubuh, tentu saja yang tidak mengandung bahan kimia berbahaya bagi tubuh. Nah ini yang akan menarik lagi ya, jadi menghisap jempol yang seperti apa yang berdampak buruk ya atau bersifat abnormal ya, itu adalah ketika kebiasaan menghisap jempol atau ibu jari itu dilakukan pada anak usia 4 tahun ke atas ya. 4 tahun ke atas itu hati-hati, sudah harus dihentikan ya. 4 tahun ke atas ini berhubungan juga dengan itu tadi dok, psikologis ya. Jadi biasanya pada anak yang kurang perhatian, mohon maaf ya, kurang perhatian, kurang percaya diri, kurang kasih sayang, kemudian cemas ya. Nah, itu sering dilakukan karena biasanya kalau sudah ngambil jempol jadi tenang anaknya. Itu bisa jadi ya. Nah, dampak buruknya akan nyata ketika berlanjut 6 tahun ke atas dok. Jadi 4 tahun itu sudah berdampak, 6 tahun ke atas semakin nyata. Karena usia 5,5 sampai 6 tahun itu ada di mana gigi permanen mulai keluar. Gigi permanen seri ya, gigi seri permanen atas maupun bawah. Nah, tapi ya dampak buruk terhadap gigi atau maloklusi ini juga ada derajatnya, ringan, sedang, atau berat. Nah, itu tergantung pada 4 faktor ya. Yang pertama adalah durasi, ini yang terpenting ya. Berapa lama kebiasaan ini dilakukan oleh anak? Secara teori, kalau akumulasi perharinya itu 4 jam ke atas, bisa dipastikan akan mengganggu gigi. Ya, tapi kalau kurang dari itu mungkin berdampak tapi tidak terlalu signifikan atau berat ya. Yang nomor 1 adalah durasi yang mempengaruhi keparahannya. Yang kedua adalah frekuensi. Frekuensi itu apa? Frekuensi itu seberapa sering dilakukan. Ya, misalkan pagi hari setelah sarapan, siang hari setelah makan siang, atau malam mau tidur. Nah, itu seberapa sering itu berpengaruh terhadap keparahan. Kemudian intensitas. Intensitas itu adalah seberapa keras tekanan dari ibu jari atau jempol itu menekan gigi. Karena mungkin ada juga yang cuman dimut pelan, ada juga yang sampai ada yang dihisap sampai ya, keras itu betul, itu yang paling berbahaya istilahnya ya, karena sambil ngambil jempol ngisapnya keras itu kan ada hisapan dari dalam rongga mulut, yaitu mempengaruhi bentuk rahang, bentuk lengkung giginya. Ya, kemudian yang terakhir adalah posisi dan lokasi ya. Posisi dan lokasi ini posisi di mana hisap jempol dilakukan. Nah, ini ada sedikit ilustrasi gambaran ya.
gambar sebelah kiri bawah itu gigitan normal ya, gigi atas dan bawahnya itu jaraknya bagus ya, dekat, posisi sudut giginya juga bagus, tidak terlalu ke depan untuk yang atas. Nah, ketika ada kebiasaan mengisap jempol itu biasanya jempol itu posisinya kukunya ngadep bawah. Biasanya yang sering, meskipun ada juga yang ngadep atas ya, tapi secara umum ya mayoritas itu biasanya ngadep ke bawah kukunya. Ya, jadi kuku ngadep bawah, menekan gigi bawah, sisi satunya menekan gigi atas depan, gigi atas depan ke arah depan, seperti pada gambar. Nah, kebiasaan ini apabila durasinya lama, dilakukan berkali-kali ya, kekuatannya keras ya, posisinya di depan, itu akan menyebabkan seperti gambar nomor 3. Kayak diungkit gitu ya? Betul, kayak diungkit gambar. Ya, jadi gigi atasnya akan menjadi ke depan ya, gigi bawah Makin depannya masuk ke arah dalam. Ya. Jadi arahnya berlawanan. Jadi kenapa jaraknya menjadi jauh ya. Nah ini ada ilustrasi lagi ya, ini video ya, jadi bisa saya putar dulu. Ini ilustrasi saja. Oh, videonya enggak mau berputar. Ya, saya ini saja. Jadi karakteristik atau kondisi gigi akibat mengisap jempol itu, yang pertama gigi seri atas akan maju, yaitu yang terjadi. Yang kedua, selain maju juga akan seringkali disertai dengan bercelah, tidak rapat dong. Satu sama lain itu bercelah untuk gigi atas, kemudian lengkung atas cenderung sempit. Ini hubungannya sama tadi mengisap keras. Jadi ketika ada hisapan keras, kempot ya dok ya, kempot, jadi rahang atasnya cenderung sempit ya. Kemudian gigi seri bawahnya mundur ya, gigi seri bawahnya mundur karena tertekan dari sisi berlawanannya. Kemudian jarak gigit atau jarak antara gigi depan atas dan bawahnya jauh, atau istilahnya overjet. Ini jarak gigitnya besar dan disertai dengan gigitan gigi yang terbuka. Jadi gigitan terbuka itu yang tadi, gigi depan yang tidak ketemu ketika gigit ya. Karena mengisap jempol, gigi tertekan, di samping itu gigi geraham bawah itu cenderung turun atau modot ya, karena modot, kemudian gigitannya yang di belakang itu gadoknya lebih cepat, depannya jadi terbuka ya. Itu sering terjadi. Dan yang terakhir adalah gigitan terbalik pada gigi belakang ya, karena harusnya lengkungnya kalau normal itu lengkung atas itu lebih lebar dari bawah, tapi karena atasnya mengecil ya atau kontraksi, jadi gigitannya terbalik, bawahnya lebih lebar ya. Nah ini contoh ya posisi-posisi saat anak menggigit atau mengisap jempol ya. Ini tanda spesifiknya, giginya akan seperti pada gambar kanan bawah. Nah ini yang sering dijumpai juga dokter. Jadi selain tanda-tanda di rongga mulut, di gigi dan rahangnya, ternyata pada anak yang mengisap jempol atau menggigit jari-jari itu ditemui juga kalus ya. Jadi kapalan ya, kalau yang digigit-gigit atau diemut itu ya jempol, ya kapalan jempolnya. Kalau yang digigit-gigit itu jari, ya nanti bisa jarinya atau kuku jarinya yang ada bekasnya. Biasanya seperti itu. Ini spesifik dokter. Nah kemudian kita masuk ke solusi. Ya, bagaimana solusi untuk menghentikan kebiasaan buruk anak yang mengisap jari? Ini saya dapat poin-poin bagus ya. Jadi saya masukkan ini saya dapat di internet ya, bisa diakses siapapun, dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ada 7 ya yang bisa dilakukan untuk menghentikan kebiasaan buruk mengisap jempol atau jari. Yang pertama, memberikan nasihat secara halus ya, karena yang kita hadapi kan anak-anak ya, jadi jangan pernah dimarahin, jangan dimarahin terlalu keras ya, harus diberi pengertian pelan-pelan ya. Itu yang pertama, karena berhubungan juga dengan psikologis lagi dokter ya. Yang kedua, memberikan hadiah apabila anak berhenti kebiasaan buruknya. Nah ini bisa dicoba ya, jadi dibuat sebuah kesepakatan. Ada motivasi. Ada motivasi betul. Dibuat kesepakatan dengan anak ya. Jadi nak, nggak boleh mengisap jempol ya, nanti giginya jadi maju. Nah nanti kalau kamu bisa menghentikan sebelum kelas 1 SD misalkan ya, ini hanya misalkan saja. Nanti mama beri tas atau mama belikan tas untuk sekolah atau berikan alat tulis, itu bisa untuk motivasi ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, memberikan dukungan agar anak merasa bangga dan percaya diri ya. Kenapa? Karena memang mengisap jempol itu berhubungan sama kecemasan ya. Jadi ada secara psikologis ada khusus tersendiri, mungkin nanti dibahas kalau mau dibahas ya. Jadi diberi dukungan ya, biar pede, biar tenang, dikasih perhatian, dikasih kasih sayang ya. Dan ini juga pengalihan juga dokter, perlu pengalihan. Jadi alihkan dengan hal lain yang positif. Jadi nanti kalau misalkan anak nggak ada
aktivitas, Jadi ngisap lagi dikasih aktivitas yang positif ya, entah itu belajar atau bermain sama teman sebayanya yang positif. Yang keempat, memberikan perasa yang tidak enak atau pahit. Nah ini yang bisa dicoba juga ya, itu rasa pahit itu bisa dari sekitar kita juga. Jamu dong, jempolnya kasih jamu gitu. jamu betul, jempolnya dikasih jamu. Jadi kalau orang tua ini jauh lebih paham ini daripada saya ya. Jadi jamu bertawali katanya. Itu kayak orang dulu kalau anaknya 2 tahun nggak mau berhenti Ngedot. nyusu, Betul. itu dikasih itu juga. Ya betul. Jadi Sama. hampir mirip ya. Prinsipnya adalah bagaimana kita buat anak ini tidak nyaman ketika mengisap jempol. Ya, yang pahit-pahit itu bisa jamu ya, dioleskan di jempol biar nanti kalau ngemut menjadi tidak nyaman. Yang Tapi tentu pakai bahan yang aman ya, Dok. aman ya, yang harus dipastikan adalah aman, jangan pakai bahan yang berbahaya ya. Jadi aman itu artinya kalau masuk ke rongga mulut tidak berdampak terhadap tubuh ya. Kalau jamu insya Allah aman ya, hanya pahit saja mungkin. Yang kelima, memasang plester tahan air. Ini juga bisa dicoba ya. Jadi saling melengkapi saja. Kalau dengan rasa pahit sudah berhenti, selesai. Kalau rasa pahit masih berlanjut, coba cara lain. Ya, dikasih plester itu tujuannya hanya membuat anak tidak nyaman ketika memasukkan jempolnya ke dalam mulut. Ya, dipastikan yang tahan air biar tidak menyerap cairan mulut ya. Yang keenam, memberi sarung tangan atau pembungkus tangan atau jari. Nah ini bisa juga sama prinsipnya ya, 456 itu membuat tidak nyaman ya. Bahkan ini kemarin saya sempat lihat-lihat di marketplace itu ada ya sarung khusus untuk biar anak itu waktu betul ya, tapi ya ini kan harus beli ya. Tapi kalau pakai yang sederhana tadi itu yang lainnya bisa dicoba. Yang ketujuh yang terakhir, perlu juga kunjungan ke dokter gigi atau ortodontis dan juga psikolog ya. Tentu kalau ke dokter gigi melihat seberapa dampaknya sudah terjadi ya. Kalau psikolog mungkin saran-saran pendekatannya seperti apa jauh lebih paham ya. Jadi ini adalah 7 solusi yang bisa dicoba dan ini tidak parsial terpisah ya. Jadi ini saling melengkapi saja. Jadi misalkan sudah diberi rasa pahit belum bisa, coba cara yang lain ya. Sudah dinasihati nggak bisa, cara yang lain dan dikombinasikan ya. Simultan gitu. Simultan ya, dicoba semuanya. Nah ini pertanyaan lagi, kalau misalkan lebih dari 4 tahun kebiasaannya masih berlanjut, nah ini kan tidak normal. Iya. Ya kalau masih berlanjut kemudian sudah dilakukan 7 cara tadi juga belum berhenti, sebaiknya ke dokter gigi atau ke ortodontis ya, karena ada alat-alat yang bisa kami gunakan, yang bisa kita pasang ke anak untuk membuat anak tidak nyaman melakukan isap jempol atau isap ibu jari, dan juga mengatasi kondisi gigi yang sudah mulai bermasalah interseptif ya. Kita harus cegah biar keparahan tidak berlanjut dan tertangani menjadi normal. Nah alat itu bisa macam-macam ya, tentu pertimbangannya ada indikasinya dari dokter, tapi secara umum ada gambaran. Itu yang sebelah kiri itu alat lepas pasang ya, jadi alat ortodonti lepas pasang istilahnya ya. Itu ada kawat di sisi dalam di langit-langit yang dipasang biar waktu anak itu gigit jempolnya nabrak sama itu taji namanya, taji kawatnya itu biar anak nggak nyaman ya. Betul. Tapi ini kan lepas pasang, harus dibutuhkan anak yang mau kerjasama ya. Yang sisi satunya yang sebelah kanan ini alat cekat. Jadi kalau alat cekat yang bisa lepas pasang hanya ortodontis atau hanya dokter gigi ya. Jadi anak nggak akan bisa copot, merasa nggak nyaman pun nggak akan bisa copot. Nah ini bisa jadi beberapa pilihan. Nah ini mungkin sedikit saja. Jadi kondisi oklusi yang normal, kondisi gigi, tulang rahang, dan muka yang normal itu dipengaruhi oleh keseimbangan ya, keseimbangan otot-otot di sekitar gigi dan rongga mulut. Jadi ada lengkung gigi ya, gigi-gigi yang berjajar itu membentuk suatu lengkung. Ada otot di dalam lengkung, itu otot dari lidah, dan ada otot dari luar lengkung, itu dari pipi dan bibir. Nah, gigi itu akan dalam kondisi yang baik, yang stabil, yang harmonis ketika keseimbangan ini terjadi. Tapi kalau salah satu saja keseimbangannya itu bermasalah, seperti mengisap jempol, itu kan keseimbangannya hilang. Jadi ada dorongan terhadap gigi atas ke depan, tekanan gigi bawah masuk. Nah, itu ya akan menjadi maloklusi. Ya, jadi itu teorinya seperti itu. Nah, ini kesimpulan dokter dari saya untuk menutup pemaparan ini ada 5 poin. Yang pertama, mengisap jempol normal dilakukan pada anak kurang dari 2 tahun atau istilah saya lampu hijau. Biarkan saja, ya nggak perlu takut, nggak usah diapa-apain. Ya. Yang kedua, mengisap jempol pada anak 2-4 tahun ini lampu kuning, harus dipantau, mulai dikasih pengertian pelan-pelan ya bahwa ini nggak baik. Sampai targetnya sebelum 4 tahun berhenti. Ya, yang ketiga, mengisap jempol pada anak lebih dari 4 tahun lampu merah harus dihentikan. Ya, caranya ya tadi yang kita sampaikan tadi ya. Yang keempat, orang tua
diharap mampu mendeteksi dini kebiasaan buruk ini di rumah. Ya, jadi orang tua kan yang istilahnya bahasa Jawanya itu ngadep ya dok ya, yang melihat setiap hari, betul, setiap hari ketemu. Nah itu kalau memang ada kebiasaan-kebiasaan buruk ya, ini bukan hanya mengisap jempol yang tadi saya sampaikan ya, makan topang dagu, lidahnya menjulur-julurkan ke depan, ya itu kebiasaan buruk. Nah itu mulai harus hati-hati dan orang tua harus bisa mendeteksi. Ya agar apa? Biar nggak semakin parah. Ya kalaupun perlu perawatan, kasusnya tidak berat. Ya. Yang terakhir, check up ke dokter gigi atau ortodontis setiap 6 bulan sekali. Ya ini saran umum seperti biasa. Nah ini Dokter Kausar yang bisa saya paparkan. Mungkin saya kembalikan dulu untuk waktunya ke Dokter Kausar. Luar biasa ya pemaparan dari Dokter Prima tadi, ilmu baru lagi nih healthy parents sekalian. Jadi ternyata ada orang tua yang kadang tuh gemes ya lihat anaknya ngisap jempol padahal ada lampu hijau, kuning, merahnya ya dok. Iya, jadi nggak harus setiap anak ngisap jempol itu kita larang karena memang itu ada fase dari perkembangan si anak. Betul, ya. Tapi kita tetap harus paham kapan sih ngisap jempol itu harus mulai kita perhatikan kebiasaannya. Ya. Apalagi sudah harus wajib kita hentikan ya, dok ya. Ya. Nah ini mungkin dok tadi sedikit tertarik ya terkait dengan udah mulai waktunya berhenti dan kita harus kontrol. Nah ini kadang mulai umur berapa sih dok anak itu mulai kelihatan biasanya gejala-gejala maloklusinya atau tonggosnya itu dok. Jadi supaya healthy parent ini jangan sampai telat untuk konsultasi ke dokter, terutama ke ortodonti ya dok ya. Gitu. Jadi kita kembali ke usia pergantian gigi. Jadi usia 5 tahunan, 5,5 tahun, karena sekarang kadang anak lebih cepat ya, itu sudah mulai gigi permanen mulai muncul. Nah 2 sampai 4 tahun itu kan masih gigi susu ya. Jadi kalaupun misalkan ada efek tidak normal itu ringan misalnya dok. Nah yang pasti kelihatan itu ketika sudah gigi permanen. Nah setelah 5,5 tahun, 6 tahun itu maloklusi akan terlihat nyata ya. Terutama ketika gigi permanen juga sudah tumbuhnya sudah panjang ya, sudah mulai kelihatan. Nah ini jadi ini ya tadi yang Asadah ini tadi tanya juga ya. Jadi jawabannya kurang lebih sekitar umur 5 tahun kita sudah mulai harus rutin check up kan gigi anak. 4 tahun hati-hati kalau masih ada ngemut jempol harus mulai dihentikan. Tapi 5 tahunan, 5,5 tahun kan gigi permanen muda mulai muncul. Ya selambat-lambatnya 6 tahun. Ya, itu harus hati-hati. Sebelum 6 tahun dokter harus dihentikan. Nah ini dok sama kalau misalnya sudah mulai terjadi seperti itu dok, ada nggak dok tindakan yang mungkin konservatif seperti senam rahang yang dia bisa untuk mengurangi minimal dok untuk keparahan atau progres dari gigi tonggos ini? Ya, sebenarnya ini kembali ke teori keseimbangan otot tadi dok. Ya, hanya saja kan ini kan anak-anak. Kalau misalkan bisa diajak kerjasama, diberikan instruksi untuk istilah Dokter Kausar tadi senam bibir misalkan, bisa sebenarnya ya. Jadi justru malah anak diajarkan untuk istilahnya menarik-narik bibir atas, dibalik betul. Jadi kalau ngemut jempol itu gigi atas kedorong ke depan, sekarang senam bibirnya itu mengencangkan bibir atas biar nekan gigi mundur. Itu bisa juga. Hanya saja kembali lagi dok, ini kan anak-anak harus kooperatif. Kalau bisa diajak kerjasama bisa, tapi kalau nggak bisa ya cara yang lain. Tapi bisa dicoba dokter. Nah, sama yang dokter tarik selain jempol itu kan biasanya ngedot ya dok. Ya. Nah ada anak itu yang dia sampai umur 4 tahun itu masih suka ngedot, itu apakah efeknya sama dengan kita ngisap jempol itu dok? Ya, ini hubungannya sama gigi dan mulut ya, bukan hubungannya sama. Ini masa dot yang untuk ASI atau untuk sekedar yang non nutritif? Yang dot biasa anak itu loh, jadi kan yang bukan minum susu ya? Bukan. Oh bukan. Kempeng. Kempeng juga. Sama. Prinsipnya sama. Prinsipnya adalah itu benda asing, benda luar mulut yang dimasukkan ke dalam mulut. Efeknya akan sama ya. Jadi dan aturannya juga sama. 0 sampai 2 tahun aman, 2 sampai 4 tahun harus mulai siap-siap dihentikan, yang 4 tahun ke atas harus dihentikan. Berarti kalau ada anak yang masih suka minta ngedot di atas 2 tahun itu sebenarnya dari orang tua jangan menuruti ya dok ya? Ya, saran saya jangan ya, karena takutnya nanti berlanjut dokter. Ya nanti kalau berlanjut menghentikannya jadi susah. Tapi sering juga orang tua pasien bilang susah dok menghentikannya. Memang harus sabar ya, karena kan ini anak-anak proses ya dok ya? Proses ya, tapi kan mending dimulai dari setelah 2 tahun, nanti targetnya 4 tahun selesai daripada dimulai menghentikan 4 tahun. Udah terlanjur ada kelainan di gigi ya dok. Betul, ya? Lebih sulit lagi nanti. Lebih sulit lagi betul dok. Ya, jadi ini yang tadi video yang mau saya putar tadi terganggu ya. Jadi
Ini contoh ilustrasi saja dokter dan healthy parents. Jadi ketika mengisap jempol itu ada tekanan terhadap gigi atas ke depan dan ada tekanan terhadap gigi bawah masuk ke dalam, terutama kalau dilakukan sering ya, dan ada efek gigi belakang turun ya, sehingga karakteristiknya seperti ini. Yang harusnya normal itu di sisi sebelah kiri ya, gigitannya rapet ya. Kalaupun pada gigi susu itu ada celah-celah sedikit itu normal, jangan khawatir. Tapi kalau celahnya besar, giginya terbuka di depan, tidak menutup, nah itu harus hati-hati. Ini hanya ilustrasi saja, mungkin bisa diulang. Ya, jadi tekanan dari jempol ketika dilakukan berulang-ulang itu menyebabkan gigi depan atas ke depan, kemudian gigi belakang atas dan bawah itu istilah medisnya itu ekstrusi atau keluar dari gusi. Ya, kemudian gigi bawahnya tertekan masuk. Nah, ini ilustrasi saja seperti ini. Nah, ya. Ini dok, yang tadi ada gigi celah itu dok. Ya. Nah, kalau gigi celah ini, kalau tadi kan kita baru ngomongin yang giginya maju ya dok ya. Nah, kalau yang gigi celah ini biasanya penanganannya gimana dok? Bisa diobati nggak? Kalau tergantung usia berapa dokter. Kalau sudah usia 6 tahun ke atas, pertama gini. Kalau memang penyebabnya karena mengisap jempol, yang nomor satu harus dilakukan adalah menghentikan kebiasaan itu dulu. Itu kuncinya di situ. Ya, karena etiologi atau penyebabnya. Kalau kita sudah rawat dengan alat apapun, tapi kebiasaannya tidak berhenti, ya dipastikan perawatannya tidak akan efektif dan bisa balik lagi. Nah, kalau sudah berhenti kebiasaan mengisap jempolnya, tapi menyisakan celah di gigi, dan itu 6 tahun ke atas, ya kalau mau dirawat sudah bisa, itu dengan alat ortodonti lepas pasang ya, salah satunya ya. Jadi bukan behel. Kalau anak 6 tahun seringkali kita pendekatannya alat lepas pasang selama anak kooperatif untuk diajak kerjasama ya, itu bisa kita dapatkan lagi dok. Ya, berarti masih bisa ya kalau misalnya dia masih kurang dari 6 tahun itu masih peluangnya masih tinggi ya dok? Masih ya. Kalau sudah di atas dia biasanya kemungkinan untuk kembalinya lebih sulit gitu dok? Oh, bisa juga dokter. Bisa juga. Jadi maksudnya kalau kebiasaan itu dihentikan sebelum 4 tahun, secara alami akan kembali sendiri. Jadi misalkan nih 2 tahun masih ngisep jempol, 3,5 tahun berhenti, tanpa perawatan tuh secara teori masih bisa balik, karena ada tekanan balik dari otot-otot luar ya, jadi bibir dan dari dalam lidah tadi itu. Tapi kalau 6 tahun kemudian berhentinya, misalkan ngisap jempolnya berhasil berhenti 7 tahun, itu kan dampaknya sudah nyata dan sudah berhenti, tidak akan kembali. Ya, jarang bisa kembali akan bagus normal ya, tentu ini perlu perawatan khusus ya. Betul, perawatan lebih lanjut ya. Ya, perawatan. Nah, ini Healthy Parents ya, tips mahal dari Dokter Bima. Jadi kalau nggak mau keluar uang banyak buat ngerapiin gigi, nah tolong anaknya dikontrol untuk isap jempolnya, karena kalau bisa berhenti kurang dari 4 tahun, nah nggak usah keluar biaya mahal-mahal ya, nggak usah perawatan lama-lama, bisa kembali sendiri gitu. Betul dokter. Ya, jadi preventif lebih murah daripada kuratif ya. Pencegahan lebih murah daripada perawatan. Ya. Nah, terus ini dok, mungkin kita sedikit agak melebar dari topik ya, terkait behel ya dok ya. Mungkin kan ini masih inline dengan tema kita pada siang hari ini terkait dengan gigi tonggos ini. Nah, ada nggak sih dok, kadang kan ada orang kan dikit-dikit pengen dibehel. Nah, sebenarnya kapan sih indikasi seseorang itu ketika giginya dia merasa tonggos? Nah, itu merupakan indikasi harus nih pasang bracket atau behel ini. Oke, yang pertama ya tentu yang harus digarisbawahi adalah bahwa perawatan behel lah, yang populernya kan behel ya, atau ortodonti itu bukan fashion, bukan fashion ya. Jadi memang itu perawatan medis. Nah, karena perawatan medis ada indikasinya ya, kapan pasien itu harus dipasang. Indikasinya apa? Ya ada kondisi yang tidak normal, ada maloklusi, baik itu dari yang kasus ringan, sedang atau berat ya. Misalkan kondisi gigitannya baik, tapi ada gigi yang terbalik, misalkan gigi seri atasnya itu satu masuk ke dalam sehingga gigitannya terbalik sama bawah, itu harus dirawat ya, karena memang itu kondisi maloklusi, tidak normal. Tapi kalau ada pasien ya kemudian secara gigitan bagus, oklusinya bagus, secara profil muka juga bagus, tidak maju, datang ke saya atau datang ke ortodontis, dok saya mau pasang behel ya, untuk buat apa? Karena sudah bagus. Seperti teman saya dok, biar sama misalkan. Nah itu tidak boleh, jangan, malah beresiko. Beresiko karena perawatan behel atau ortodonti cekat atau bracket ya, itu harus diikuti dengan usaha pembersihan yang baik atau kontrol yang baik, tentu oleh dokter dan oleh pasien di rumah. Nah, kalau perawatan ortodonti itu tidak terkontrol dengan baik, terutama dari sisi kebersihan, itu justru akan muncul masalah-masalah yang lain.
Ya, jadi bracket yang dipasang itu kan nempel terus 24 jam. 24 jam kali berapa tahun ya? Nah, kalau sikat giginya tidak bagus, sekarang gigi dibiarkan, tidak pernah datang kontrol, itu akan muncul masalah-masalah. Ya, masalah apa ya? Kembali lagi lubang gigi, karies gigi ya, kemudian gingivitis, radang gusi. Malah tadinya giginya udah bagus, betul, malah jadi repot, jadi ada masalah ya, gitu ya. Jadi ortodonti atau kawat gigi atau behel bukan fashion, yaitu perawatan medis dan harus dikerjakan atau dirawat dengan baik ya oleh pasien sendiri di rumah dan oleh dokter ketika kontrol. Nah, ini healthy parent ya, healthy people. Jadi kalau mau pasang behel itu jangan cuma karena fashion ya. Jadi karena jadi intinya jangan sembarangan ke tempat yang mentang-mentang bisa pasang behel murah terus kita datang ke sana ikut-ikut, karena efeknya bisa serius gitu kalau tidak dengan ahlinya. Jadi memang lebih bagus ketika memang ada satu tindakan medis yang mau kita lakukan, terutama untuk pasang behel ini, konsultasi dulu apakah memang kita ini salah satu yang memang indikasi harus dipasang atau memang sebenarnya nggak perlu, karena justru malah pertama biayanya nambah ya dok ya jelas ya, yang kedua lebih ribet, yang ketiga malah jadi ada dampak negatifnya kalau perawatannya nggak sesuai. Betul. Jadi saya tambahin sedikit dokter, jadi selain tadi kalau misalkan tidak terkontrol lubang gigi atau gingivitis itu justru kadang malah ada yang tidak tepat, itu justru malah gigitannya menjadi tidak normal. Nah itu yang harus hati-hati karena memperbaikinya jauh lebih sulit daripada masangnya. Harus hati-hati di situ. Malah tadinya udah bagus dan tadinya malah jadi repot lagi ya dok ya. Jangan sampai kejadian seperti itu. Gitu. Nah mungkin healthy parent, healthy people sekalian, saya ingatkan lagi kalau ada yang masih mau tanya-tanya terkait dengan gigi tenggorokan atau kita bilang maloklusi, silahkan komen di bawah ini. Kita masih ada waktu untuk beberapa pertanyaan dari healthy parent sekalian, terutama yang masih penasaran gitu ya terkait dengan menghisap jempol dan juga maloklusi ini. Nah mungkin ini juga dok, kalau kita kan sering kalau di sekolah ya, ada anak itu kan suka gigit pensil. Nah itu gimana juga dok kira-kira? Sama dokter, ya? Itu masuk ke kebiasaan buruk ya, menggigit-gigit pensil atau pulpen itu masuk ke kebiasaan buruk, dan itu kalau dilakukan dalam durasi yang panjang ya, lebih dari 4 jam, kemudian sering dilakukan, intensitasnya sering, kemudian tekanannya kuat, itu jika mempengaruhi posisi gigi. Nah, selain posisi gigi, karena pulpen dan pensil itu kan keras, juga bisa menyebabkan gigi itu atrisi. Ya, atrisi. Jadi atrisi itu apa dok? Berkurang. Terkikis. Terkikis ya. Jadi ujung untuk makan itu ngunyah itu terkikis, yang harusnya itu rata itu bisa menjadi cekung-cekung kalau menggigit pensil. Selain ke maloklusi dokter. Jadi itu termasuk salah satu kebiasaan buruk yang harus dihentikan juga. Jadi kalau bukan makanan, kalau bisa nggak usah dimasukin mulut ya dok. Betul dok. Masih banyak yang lebih enak ya dok. Jadi bener ya iklan yang daripada gigit pensil mendingan gigit tit itu ya dok. Betul, iya. Nah ini dok, ada yang tanya kalau gigi berlubang, mungkin sedikit lebar lagi dok ya, gigi berlubang pada anak. Mungkin ini konteksnya gigi susu ya dok ya. Gigi susu. Sebaiknya itu perlu ditambal atau enggak ya dok ya? Wajib ditambal. Wajib ditambal ya, dok ya. Jadi kalau pertanyaannya harus ditambal atau enggak, harus ditambal. Jadi gini, gigi anak atau gigi susu itu bukan hanya untuk fungsi pengunyahan ketika anak-anak atau ketika untuk makan ya, tapi juga sebagai panduan keluarnya gigi permanen. Nah, jadi gigi susu itu harus dijaga dengan baik ya. Kalau ada lubang ya harus ditambal sampai usia pergantiannya. Jadi misalkan gigi seri bawah, gigi susu seri bawah itu setidaknya dia bertahan sampai usia 5,5 sampai 6 tahun. Ya, jadi kalau belum usia itu misalkan 3,5 tahun dan dia sudah gigis, sudah rusak parah atau sudah lubang dan harus dicabut misalkan, itu mempengaruhi posisi gigi permanennya, kehilangan panduan dokter. Jadi itu juga mempengaruhi posisi gigi permanennya nantinya. Jadi daripada dicabut, mendingan kalau masih bisa dipertahankan, kita pertahankan sampai memang usianya dia harus tanggal. Betul. Ya, ya ini berlaku untuk gigi susu atau gigi desidui dan gigi permanen. Ya selama bisa ditambal, gigi itu ditambal dulu, jangan dicabut. Ya. Nah ini ada lagi dok, dari gerai apa ini ya? Nah ini tanya dok, usia hampir mendekati 40 tahun, sewaktu kontrol gigi ternyata di sebelah gigi seri masih ada gigi susu yang belum tanggal dan tidak ada gigi tetap di situ.
Nah ini untuk merapikan gigi yang seperti ini, apakah bisa dipasang behel atau ada tindakan khusus yang lain? 40 tahun dokter ya? Iya sudah. Oke, jadi gini, harus dicek lebih lanjut gigi susu yang tertinggal itu, yang belum copot itu, apakah kondisinya sudah rusak atau kondisinya masih utuh dan kuat ya, tapi kemungkinan besar sih mungkin sudah goyang ya. Nah kalau yang pasti itu seharusnya sudah lepas dokter, ya harusnya sudah lepas, tapi karena suatu hal mungkin karena gigi permanennya agenesis ya, tidak ada benihnya sehingga tidak ada penggantinya yang keluar, gigi susu bertahan lama di situ. Nah tentu kita harus cek kondisinya ya, ada beberapa kemungkinan sih. Kemungkinannya kalau memang celahnya itu tidak besar sekali, gigi susu yang tertinggal itu atau akar gigi susu itu dicabut, kemudian gigi asli atau gigi permanennya dirapatkan. Tapi kalau itu tergantung pemeriksaan ya. Tapi kalau ada juga pendekatannya dengan gigi tiruan. Ya, jadi pada gigi susu yang masih ada tadi, misalkan dicabut ruangnya besar dan tidak ada indikasi untuk dilakukan ngerapetin dengan alat ortodonti, ya gigi susu diambil digantikan dengan gigi tiruan. Ya, masalah nanti gigi tiruannya lepas pasang atau permanen itu tergantung kondisi dan pilihan. Jadi harus dipastikan kondisinya dokter. Dan ini biasanya ada kaitan dengan genetik nggak sih kalau kayak gini tuh? Untuk apanya dokter? Yang tadi giginya kok nggak tanggal-tanggal atau memang dia karena kebiasaan apa? Kalau genetiknya mungkin lebih ke keturunan tidak ada benih gigi permanen. Jadi seringkali gigi susu yang bertahan lama tidak lepas-lepasnya sampai usia dewasa bahkan sampai 30 tahun ke atas itu seringkali karena gigi permanennya tidak ada. Ya, ataupun ada, berarti yang bertahan lama itu cuma akar, biasanya akar gigi seri. Nah ini harus dipastikan. Tapi yang berhubungan dengan genetis biasanya agenesisnya itu. Misalkan orang tua ada gigi yang tidak lengkap, benihnya ada gigi seri yang tidak ada, itu kadang diturunkan ke anak. Jadi anak juga nanti giginya ada yang tidak lengkap. Nah, ini biasanya mulai umur berapa tahun dok? Kita mulai aware kok ini gigi susunya ini nggak lepas-lepas ya gitu. Jadi pada usia pergantiannya. Jadi misalkan gini, ada gigi seri atas misalkan kurang lebih 6 tahunan ya, 6 tahun 7 tahun harusnya sudah keluar, harusnya gigi susu lepas, tapi kok nggak lepas, ada baiknya dicek ke dokter gigi. Karena kalau memang nanti dari pemeriksaan langsung tidak bisa disimpulkan ya apakah ini ada benihnya yang belum keluar atau memang tidak ada benih, kita ada pemeriksaan tambahan. Ya, kita ada pemeriksaan ronsen untuk memastikan apakah ada benih giginya di dalam tulang. Karena kelihatan ya di ronsen. Di ronsen pasti kelihatan. Karena begini dokter, seringkali tidak lepas gigi susunya bukan karena tidak ada benih, tapi gigi permanennya itu benihnya posisinya tidak normal, melintang ya, tidur. Jadi harusnya gigi benih harusnya keluar ya, harusnya satu ke bawah tegak gitu ya, ya, lurus. Kalau dari ronsen kan tegak gitu, tapi benihnya itu tidur atau ambruk. Nah itu nanti perawatannya juga macam-macam, tergantung dari pemeriksaan ya, apakah memungkinkan untuk dikeluarkan secara ortodonti atau dengan behel ataukah tidak memungkinkan. Nah itu harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Ya jadi tadi ya kalau giginya susunya belum tanggal ya bisa dikontrolkan dulu ya dok ya. Jadi apa sih yang mendasari dari kondisi tersebut gitu kan, dan nanti tentunya penanganannya sesuai dengan penyebab dari kondisinya ya dok ya. Nah terus ini dok, sebenarnya tadi terkait gigi susu ya dok ya, dengan menghisap jempol itu. Nah kalau gigi susu itu kan nanti tanggal ya dok ya biasanya. Nah kalau dia yang tonggos itu posisinya gigi susu, masih gigi susu, apakah perlu ada tadi penggunaan alat-alat bantu itu atau memang kita tunggu aja nanti sampai misalnya dia ganti jadi gigi permanen? Untuk kondisi tonggos yang terjadi pada gigi anak karena kebiasaan buruk itu biasanya terjadi kurang dari 5 tahun ya, karena gigi susu kan bertahan kurang lebih maksimal usia itu ya, gigi depan. Nah kalau baru terjadi pada gigi susu biarkan dulu saja, tidak masalah ya. Kalau masih 2-4 tahun itu kan masih lampu kuning ya, jadi dibiarkan dulu, tidak apa-apa, tidak perlu perawatan dengan alat yang macam-macam tadi, tapi dipastikan kebiasaan buruknya dihentikan. Setelah itu usia 4 tahun ke atas diobservasi sampai gigi permanennya keluar. Berarti gigi susu yang kalau gigi susunya tonggos itu belum berarti nanti gigi permanennya ikut tonggos juga dok ya? Tidak selalu. Kecuali kalau faktor genetik ya. Memang bawaan lahir. Betul ya. Kalau faktornya kebiasaan, asal kebiasaannya berhenti, bisa kembali. Nanti gigi yang permanennya bisa normal ya dok ya? Normal bisa ya. Mungkin gimana healthy parent, healthy people, ada yang mau tanya lagi? Masih ada waktu kurang lebih 10 menit ya dok ya? Sebelum nanti dokter Prima
ada pasien lagi ya dok ya. Ya. Nah ini dok terkait masalah penjempolan lagi dok. Ya. Nah kan ada apa namanya anak-anak gitu ya, misalnya dia masih sering ngisap jempol. Nah terus sudah kita usahakan macam-macam tadi, nah terus mau ternyata nggak berhasil kan harus pasangin alat bantu tadi dok ya. Nah itu kira-kira kalau mau seperti itu kita datangnya ke dokter gigi anak atau ada dokter gigi yang khusus untuk melakukan itu dok? Ya jadi sebenarnya ada hal-hal yang kami pelajari berbarengan ya dokter. Jadi kalau ortodontis itu kan mengenai posisi gigi dan susunan gigi ya terhadap pasien ya, bisa mulai dari anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua. Jadi artinya kami juga mempelajari mulai dari anak-anak. Tapi ada teman sejawat dokter spesialis gigi anak yang itu mempelajari anak secara umum. Ya jadi di situ ada masalah posisi gigi, ada masalah lubang pada gigi anak, ada masalah pencabutan atau yang lainnya. Ada juga pendekatan psikologisnya. Nah, saya rasa silakan datang kemanapun ya, yang penting periksa biar malakusnya tidak berlanjut ya. Jadi bisa ke dokter gigi spesialis gigi anak atau ke ortodontis atau ke dokter teman sejawat dokter gigi umum dulu juga tidak apa-apa. Karena kan mungkin lihat dulu ya. Ya betul, mungkin di daerah ya dok, karena mungkin yang lihat Healthy Parents, yang lihat podcast ini mungkin tidak semuanya di Jogja. Kalau di daerah dan belum ada ortodontis, belum ada spesialis gigi anak, ke dokter gigi umum dulu tidak masalah ya. Yang penting tertangani dulu. Yang penting jangan dibiarkan ya dok. Jangan dibiarkan ya. Nah mungkin sudah mau jam 12 ya dok ya. Nah sebelum kita akhiri ya dok untuk siang hari ini, karena mungkin udah banyak yang nunggu ya dok ya di sana ya. Nanti yang kontrol keburu komplain. Ada nggak dok pesan-pesan terakhir buat Healthy Parents sama Healthy People sekalian di sini, khususnya terkait dengan kebiasaan menghisap jempol dan juga gigi yang tonggos ini dok? Pesan saya seperti kesimpulan tadi ya dokter. Jadi usia 0 sampai 2 tahun jangan khawatir, Healthy Parents itu merupakan hal yang normal ya, biarkan saja. 2 sampai 4 tahun sudah mulai waspada ya. Jadi kalau kebiasaannya masih berlanjut 2 sampai 4 tahun sudah mulai untuk pendekatan terhadap anak ya, terhadap buah hati untuk menghentikan. Nah, kalau sudah 4 tahun ke atas kemudian sudah dicoba berbagai cara ternyata belum berhasil, sebaiknya periksa ke dokter gigi ya. Jadi kalau nanti memang perlu ya, terutama setelah 6 tahun ke atas perlu alat-alat untuk perawatan itu agar bisa ditangani sedini mungkin. Karena begini dok, kalau menghisap jempol itu berlanjut 6 tahun ke atas dan kita berhasil menghentikan dengan alat-alat di usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, itu dampaknya tidak akan berlanjut sampai remaja dan dewasa. Nah, tapi kalau masih berlanjut dan tidak mendapatkan penanganan di usia tersebut, dampaknya kan berlanjut sampai dewasa. Perawatannya jauh lebih kompleks, kasusnya jauh lebih berat, perawatannya lebih kompleks, dan dari sisi biaya tentu lebih mahal ya. Jadi hati-hati di situ. Jadi lebih bagus mencegah daripada memperbaiki tadi ya dok ya. Nah, kalau ada 2 pertanyaan masih boleh dok? Ada yang mau tanya 2 pertanyaan boleh, lagi? Silakan, ya. Ini mungkin sebelum kita close ya, mungkin dokter Prima masih mau menjawab. Nah ini yang pertama, ini dok, kok ada yang tanya orang tua ini, anaknya sudah keluar giginya, ada putih di gusinya, tapi kok giginya lama banget keluar besar gitu ya. Jadi cuma keluar putih, tapi kok tumbuhnya lambat, lama. Nah itu kenapa ya dok ya? Apakah karena efek kurang kalsium atau apa gitu? Nah ini sebenarnya harus dipastikan dulu ya posisinya di sebelah mana. Kalau di sini nggak nyebut dok. Posisinya sebelah mana sama usianya berapa? Nah karena penjelasannya berkaitan dengan usia. Kalau misalkan ini usia mungkin sekitar 6 tahunan ya, 6 tahunan kemudian itu yang mau keluar atau tonjolan putih itu di sisi depan, bawah ya atau atas misalkan, itu bisa jadi memang itu gigi permanen yang mau keluar. Ya tapi kalau misalkan kok sudah berbulan-bulan tidak ada perubahan ya segitu-gitu saja, periksa konsultasi ke dokter gigi lebih baik. Ya saya tidak bisa banyak memberikan masukan karena usianya tidak tahu ya, kemudian posisinya seperti apa. Berarti harus dipastikan dulu itu putihnya beneran gigi atau betul, ada penyebab yang lain. Ya, gitu, betul, ya. dokter, ya. Nah terus ini yang terakhir dok, kalau
apa namanya gigi susu itu kan kadang ada yang goyang. Ya. Itu apakah sebaiknya dicabut sendiri, dicabut atau kita manipulasi dok ya? Atau kita biarin aja nanti biar tanggal sendiri itu Ya. ada pengaruhnya nggak dok? Ya, jadi kalau bisa lepas alami jauh lebih bagus. Ya, jadi anak nggak perlu ke dokter gigi ya, lebih bagus. Tapi kalau gigi penggantinya sudah nongol, sudah keluar dari gusi, misalkan tumbuh lebih ke belakang dari gigi susunya, kemudian gigi susunya itu goyang dan belum copot, artinya gigi susu itu lepasnya telat. Nah, kalau ini yang terjadi dan tidak bisa lepas sendiri, sebaiknya dicabut. Dicabut ya, ya. karena jangan sampai ada gigi susu masih ada tapi permanennya sudah keluar. Ya, harus sudah copot dulu gigi susunya. Jadi menghalangi ya dok, nanti tumbuhnya nggak bagus ya dok. Betul, jadi nanti kalau permanennya sudah keluar, kemudian gigi susunya tadi sudah kita bantu ambil, nanti tumbuh dari gigi permanennya lebih lancar dan cenderung akan mengisi posisi yang seharusnya. Ya. Nah, jadi itu ya dilihat apakah kira-kira, tapi lebih bagus periksa ya dok. Periksa, diperiksain dulu. Apakah kira-kira sudah ada calon gigi yang mau tumbuh? Kalau memang ada, nah memang harusnya memang segera dilepas saja dok ya. Itu ya. Nah, mungkin itu dokter pertanyaannya nanti dokter Prima keburu harus pindah tempat ya. Nah, jadi healthy parents, healthy people sekalian bisa kita simpulkan ya dok ya, untuk hisap jempol pada siang hari ini. Yang pertama bahwa hisap jempol itu ada yang kondisinya dia memang masih normal, ada yang kita harus waspada dan harus memang itu lampu merah ya dihentikan. Jadi tadi batasannya kalau kurang dari 2 tahun itu masih normal, kalau 2-4 tahun kita sudah mulai harus waspada, sudah mulai harus ada usaha untuk menghentikan ya dok ya. Betul. Nah kalau sudah di atas 4 tahun, nah ini yang harus wajib dihentikan. Nah kalau bisa juga sudah mulai konsultasi ke dokter gigi ya dok ya, apakah sudah mulai ada dampaknya terhadap gigi si kecil itu ya dok ya. Nah terus kalau untuk perawatan, nah ini kan tadi tergantung kondisi ya dok ya. Jadi kalau memang itu masih gigi susu semua, asalkan selama healthy parent bisa menghentikan kebiasaan si kecil, nah insya Allah nanti ketika gigi permainannya tumbuh itu akan bisa berhenti ya dok. Selama tidak ada faktor genetik ya dok ya. Jadi kalau memang murni faktor kebiasaan. Nah kemudian tadi itu ada beberapa tips ya dok ya dari dokter Prima untuk menghentikan tadi bisa dengan kita persuasif ya dok ya. Jadi dibujuk, dinasihatin, kemudian sampai dengan cara dikasih hadiah. Nah, sampai yang terakhir tadi bisa dicoba tipsnya, jempolnya dikasih pahit-pahit atau dikasih yang plester tadi ya dok ya, supaya dia berhenti. Nah tapi kalau sudah sampai umur 6 tahun 5 tahun kok masih nggak berhasil juga, nah ini daripada pusing-pusing ya dok ya, healthy parent mikir sendiri, apalagi kalau bukan dokter ya dok ya, mending langsung saja tanyakan kepada ahlinya ya dok ya. Mungkin itu ya healthy parents, healthy people sekalian yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih dokter Prima atas ilmunya yang sudah dibagikan. Insya Allah bermanfaat sekali ya buat kita semua. Mari kita tutup ya dok ya, untuk pertemuan siang hari ini dengan baca hamdalah. Amin. Dan mungkin salam dok ke healthy parents sekalian. Kita pamit dulu ya, sampai jumpa untuk healthy talk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.